pokok halaman 118 sudah semua kumpul nggak? Nah, belum ya, belum. Siapa yang belum? Kalau yang udah kumpul, saya sudah diselesaikan tapi merasa belum dinilai, belum kumpul. Yang tentang kesadaran masyarakat Indonesia membayar pajak. Ntar saya absen dulu ya. Alfatar ada? Hadir. Fatih? Ada Fauzan? Tengku? Hadir. Khalid? Ahmad Fauzan? Masih nyala apa ya? 19 saya kali. Fatih? Hadir. Kalau dia jangan dipanggil. Zikir dari. Baru tadi dipanggil. Seperti ini. Apa ya? Syamil ada Syamil. Ada. Rajan? Ya saya. Mana gitu dong. Nahlan? Oh. Pasya Almas? Ya, ini Ada? ada kayak gini loh. Tengku Fari? Hadir. Kamu yang ini loh. Enggak ada. Yang Ini nggak ya? ada yang udah kan. Valdi? Ada. Daniel? Rafat? Bentar ya. Iya. Udah siap Pak? Syah? Ini ada Syah? Syah. Jangan ngertiin kamu. Raka? Orang kesana pakai pajak masyarakat rendah. Udah, kumpul lah. Mana aku di situ? Kemarin kan nggak cukup, jadi saya sambil kalah dulu. Sana yang bikin yang gemuk. Hah? Yang pertemuan fisik menemukan olahraga itu. Itu kan semalam udah kita. Sekarang kan kemarin tugasnya yang kesadaran masyarakat Indonesia. Bayar pajak. Teksnya halaman 118. Tapi hasilnya 120. Pakai VPN mana itu ya? Siap. Siap kan? Udah kalian ya? Apa ini? Oh, kopi. Ada boringnya. Masukkan air panas. Belum pendek. Anda udah tuh belum ya? Dua. Aku belum ya. Wati. Tak. Enggak, aku udah tuh belum ya. Belum ada. Kau pasti belum. Taufik. Alhamdulillah. Daniel mana Daniel? Sini kok.
Bin. Kita hapus Tahu Bin. Ganteng doang, lawan pada nggak dapat. hapus tuh. Mana coba? Aku sudah nusa. Happy. Hanya berusia set. Tapi 6 paragraf, ini cuma 1, cuma 5. Ayo dul, betul dul. 6 paragraf. Dia senang. Jangan bercanda dul. Coba kembali lagi, coba hitung lagi. Kan 5 dah. 5 dah. Satu, dua, enam. Mana pula 5? 6. Ini apa banyak orang? Banyak Udah, kumpul. 6 ya paragrafnya, nggak 5, 6. Nahlan kemana Nahlan? Hah? Mana yang kosong itu? Habis cuma 5. Ada kan 6 dia sampai yang paling belakang. kepada KPD Kapin. Tidak boleh. Syamil, kemarin berapa nilaimu? 230. Nilai apa? Itu tugas itu lah. Siapa nilai? Jadi kenapa nggak dikerjain? Nanti saya kecilkan kamu lagi. Kecilkan. Anak kecil, pakai dikecilkan. Anak A. Mana dia buktinya? Coba lihat. Iya, Ada kan? Hah? Nanti buku Syamil, kerjain 4. Buku tulisannya ini salah. Jadi apa yang dibawa ke sekolah? Buku besarnya yang bawa. Terus nggak mau buku tulis ke sekolah? Lupa. ditumpah. Ayo, ganti siapa yang punya? Ayo. Oh, siapa itu? Ya, ada ini. Sabi yang itu bahasa kalau lebih. Hari ini ada bikin atau banjir. Kalau ngamil, Berapa? wajib penting. Apa sih yang mau beli nasi bungkus? Apa aku pikir Ya begitu itu pernah sih. Mana bukunya? Ini Siapa yang jadi? Rai, kau lah yang paling biasa aja lah, biasa. Syamil, kerjakan dulu di buku inimu. Di buku kertas dulu. Pelatihanmu. Cepat. Pakai kertas dulu yang tengahnya minta kawan, nanti di hektar. Apa ini? Iya, ada kayak semua orang nih. Yusuf udah kumpul. Ini mau pada saat mentetes. salah. Pepes. Wih, nyontek. Udah gede. Nyontek. Apa udah di sekolah? Duduk kerjaan masing-masing dulu. Ada sesat. Gak bisa. Ibu. Awas tuh.
Enggak gede, nyontek. Abang di sekolah. Masih apa ya, Pak? Jadi sekarang 2000. Nyontek. Kita nyontek. Kerjain, bro. Duduk apa? Ini Paujan Liga kok mirip kali punyanya sama si Daniel. Copy paste. Dikiranya saya nggak ingat buku-buku yang saya baca itu. Saya ingat semua apa yang kalian tulis. Duduk dulu. Itu siapa yang di belakang berdiri? Duduk. Saya udah bertahun-tahun jadi guru bahasa. Jadi kalau kata-kata gitu ingat saya langsung. Enggak. Hah? Kalau nyontek, kami nggak nyontek tapi bertransaksi. Nyontek itu ketika temannya dirugikan, berarti kamu parasit. Kalau saya nggak kayak gitu. Kalau saya misalnya gini, ketika karena saya dulu suka kimia, jadi ketika pelajaran kimia, kawan saya tuh nyontek sama saya. Nanti, tapi itu pun nggak semua. Misalnya kimia pada bab redoks dia nyontek. Nanti pas reaksi, saya yang lihat punya dia. Tapi kami saling-saling berkontribusi, bukan saya plek gitu, bulat-bulat lihat punya dia. Nyontek nggak boleh, tapi kalau bertransaksi boleh, saling menguntungkan. Ceceknya ada kopi pasta. Mami kasih apa ini? Gorang lihat dulu. Apa lagi? Apa? Siapkan apa sih? Ini pun sama siapa? Fatih. Apa ini? Kamu sini bos kan? Pasti nyontek sama Nelsa. Astagfirullah. Bekas nih. Mana? Pasti ini semua sumbernya si Daniel. Mana sumbernya sepatu? Ambil sumber dari Anda, Sat. Ini ya saat orang semua sumbernya dari Anda saat makanya yang paling lama nih saat. Transaksi, Sat. Sumbernya dari buku itu lah. Tadi ada transaksi saat. Saat Anda mau transaksi, Sat. Anda mau transaksi saat. Fatih. Ini alhamdulillah 100. Nah Fatih. Nalan. Nah kasih. Nalan. Oh ini bukumu. Punyamu pun sama Almas. Apa? Apa saat? Namamu siapa Almas kan? Siapa namanya? Apa namamu? Pasya Almas. Kalau kembaranmu Rasya Almas. Oh. Orang ini nyontek amanah saat bukan anak nyontek amanah kita. Mana ada orang kamu belakangan ngumpul bisa pula kamu yang dicontek. Ini saat ada. Ini siapa punya kamu? Kenapa? Siapa namamu? Sadana paling lama, Ini saat. Berapa kemarin Raka? Berapa nilai kemarin?
Laporan tentang penis ini, Ustaz. Nah, Apa yang dinilai, Ustaz? itu kerjaan tahun kapan? Enggak, udah lama, Ustaz. Tak nilai. Dia nyampe sama anak kok dia apa, Sat? Mana? Iya, sama ada, Sat. Iya, sepatu nyampe sama kayak dia plus, Sat. Apanya? Apaan, Sat? Makanya saya suruh kasih contek. Enggak, Ustaz. Gini, Ustaz. Dari kemarin. Oh iya. Ini salah. Mana coba lihat? Beda ya, beda. Tadi saya teringat yang ini. Beda, Ustaz. Anak kan dari Ini sendiri. bib. Dan ini kayak mana, Ustaz? Yang tentang penis ini, Ustaz? Enggak dapat nilai jadinya. Siapa namamu? Dah. Kakak kemana? Ya. Satu orang aja, titip satu orang, jangan semua kumpul. Hah? Harus sendiri-sendiri? Enggak, udah taruh aja satu aja, nggak apa-apa itu. Enggak boleh, Ustaz. Nanti kan bisa. Kata Ustaz. Dia masuk dulu, masuk. Ustaznya masuk lagi, Ustaz. Ya, Paldi antum nyontek amanan tuh kan. Iya, Paldi. Ngespam. Gantung mau mereka kan? Jalannya kita, Cuk. Wih, goblok kali nih yang bahan air. Iya, siapa yang Siapa namamu? Rival bisa. Al-Buyung. Mana Rivaldio nih? Dah. Jangan. Nyampe jam Iya, Mel. Aduh. Pusing. Oh, yang teknik. Udah duduk dulu di tempat masing-masing. Coba lihat bukumu. Yang di halaman 100. Anak kipas. Dah? Nah, lihat. Di situ ada tulisannya, katanya kegiatan menyimpulkan isi tulisan diawali dengan identifikasi pokok pikiran setiap paragraf.
Jadi kan kalau misalnya kita lihat mendata informasi dari teks diskusi, yang pertama kali dilakukan adalah seperti tadi, menentukan ide pokok. Terus ada pertanyaannya di situ, acuannya apa persamaan kedua tulisan tersebut antara teks anak-anak yang semakin gemuk dengan kesadaran masyarakat Indonesia membayar pajak, apa kesamaan di situ? Sama-sama menjelaskan tentang topik tertentu. Terus apa perbedaan kedua tulisannya? Beda karena yang satu anak-anak yang gemuk itu menjelaskan atau memaparkan data. Udah, Nahlan. Yang kedua, kalau kesadaran masyarakat itu baru mengkritik. Karena kalau kesadaran itu dia ada komposisi pro dan kontra. Sementara kalau anak-anak yang gemuk dapat diselesaikan dengan bermain olahraga itu nggak ada unsur pro dan kontra. Semua orang setuju itu bisa, gitu ya. Maka ada pertanyaan 3, di manakah perbedaannya? Itu tadi dari masalah pemaparannya. Terus mana yang termasuk teks diskusi? Berarti adalah teks yang ya kesadaran masyarakat membayar pajak. Yang pertama itu bukan teks diskusi tapi teks eksposisi. Dia memaparkan data doang. Tapi tidak ada sudut pandang pro dan kontra. Apa lagi tuh? Apa itu sob? Apa sob? Cinta dengan Ya? Kakimu itu. Oh iya. Taruh. Aneh sini ya, efek dari mana Bang? Ada? Di situ ada pendahuluan isi dan simpulan. Baca dulu Nahlan yang halaman 121. Halaman berapa yang antaranya? Struktur teks diskusi. Pendahuluan. Pertanyaan untuk membatasi topik. Pernyataan. Latar belakang berbeda, sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Isi serangkaian paragraf 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya serta contoh yang mendukung penjelasan. 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju, kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung penjelasan. Menggunakan bahasa persuasif, menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Simpulan argumen dari kedua isi. Mengevaluasi argumen yang penting efektif. Rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. C. Dah. Ya, jadi yang di pendahuluan di situ ada pernyataan yang membatasi topik, latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Misal kita mau buat teks diskusi, kan? Jadi teks diskusi itu nanti di awal tentukan dulu topiknya secara umum. Misalnya topiknya itu tentang pendidikan 1, atau yang kedua tentang kesehatan. Pendidikan itu kita spesifikkan lagi. Misalnya ini kita mau buat temanya tentang pendidikan anak usia dini. Hah? Apa Samil? Siapa yang manggil? Oh. Nah, kesehatan itu tentang vaksinasi. Dah? Jadi misalnya gini, kan sekarang lagi ramai orang-orang kota itu men-TK-kan anaknya. Tapi dengan tuntutan setelah TK wajib bisa baca tulis. Padahal anak usia di bawah 6 tahun itu adalah usia bermain. Jadi yang perlu ditumbuhkan itu bukan dia supaya bisa baca tulis, tapi kesukaan dia terhadap sekolah. Gitu. Tapi orang-orang tua, apalagi ibu-ibu komplek kan biasanya
kalau anak tetangga udah bisa baca, dia pun sibuk supaya anaknya bisa baca juga. Padahal kalau kita memaksakan seorang anak harus mendalami materi tertentu sebelum usianya, dia bakal bosan. Jadi bahayanya nanti waktu SMA yang harusnya dia serius, dia malah main-main. Karena waktu masih usia main-main, dia dipaksa serius. Jadi pendidikan anak usia dini itu penting adalah menumbuhkan minat bakat mereka dalam belajar, bukan tentang esensi materi belajarnya. Gitu. Jadi itu yang kita diskusikan dalam teks diskusi. Makanya tadi di dalam strukturnya dibilang pertama sajikan 3 argumen pro, lalu sajikan lagi 2 atau 3 argumen kontra. Jadi yang pro tadi buat dulu TK memang baik sebelum usia 6 tahun kalau SD. Yang pertama, TK berfungsi untuk memperkenalkan anak pada lingkungan sekolah. Yang kedua, mengajarkan dia cara bersosialisasi dengan benar. Yang ketiga, mengarahkan aktivitas bermainnya kepada hal-hal yang positif. Tapi TK yang dituntut untuk serba bisa baca tulis adalah TK yang sebenarnya mematikan semangat belajar anak. Termasuk anak yang dipaksa membaca ketika belum usia membaca. Jadi usia membaca itu ada. Usia membaca itu adalah usia 7 sampai 12 tahun. Itu usia membaca. Maksudnya perolehan kosakata. Jadi kalau setelah 12 tahun kosakatanya masih sedikit, berarti dia tidak memaksimalkan usia bacanya. Gitu. Tapi tidak boleh juga sebelum 7 tahun dipaksa harus bisa baca, nggak boleh. Karena memang mereka masih ya nggak apa-apa, karena ada anak-anak yang jenius. Tapi yang bahaya gini, dia bisa baca, dia nggak tahu apa isi bacaannya. Nah itu lebih bahaya, karena dia belum sempat memproses kode-kode dari benda yang dia baca. Misalnya gini, dia baca tentang bukan, anak-anak kan udah bisa baca, misalnya dia baca tentang apa ya? Arsenik misalnya. Dia tahu arsenik adalah racun yang digunakan untuk membunuh semut gitu, misalnya dia baca. Tiba-tiba dia nggak tahu arsenik itu apa, jadi dia nggak tahu bedakan diminumnya gitu. Jadi yang penting dalam usia dini itu bukan soal dia bisa baca, tapi kemampuan dia memproses mana informasi yang dimaksud. Jadi arsenik itu apa? Arsenik itu kalau kita lihat sejenis kayak air aja, dia nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa, kayak air putih. Jadi kalau bunuh orang pakai arsenik itu memang nggak ketahuan. Makanya sering di kasus kriminal orang itu dibunuh pakai arsenik. Dia menghancurkan organ tapi dia nggak berbau. Karena dia racun semut. Semut itu sangat sensitif terhadap bau. Jadi dia bening dan tidak berbau. Jadi sebelum usia membaca, yang penting itu dia tahu dulu apa yang dia baca. Jangan nanti dia baca pula majalah dewasa. Terus dia dengan PD-nya mengungkapkan itu di depan umum. Kan anak-anak nggak tahu. Gitu kan? Kalau dia salah karena nggak tahu, itu kasihan. Tapi kalau udah tahu salah masih dibuat, nah itu perlu dihajar gitu ya kan? Nah, lalu tentang vaksinasi juga, ya. Vaksinasi itu kan juga mengandung sudut pandang pro dan kontra. Kalau orang-orang dulu kan bilang, alah aku dulu nggak vaksin, panjangnya umurnya nenekku. Nggak bisa, neneknya hidup di zaman kapan? Kalau sekarang kan ada makanan-makanan tertentu yang memicu kita kena penyakit. Misalnya sekarang orang udah makan ular lah, kelelawar, tahap apa ya kan. Jadi akhirnya muncullah bakteri atau virus baru yang memang harus divaksin. Gitu. Jadi konsepnya beda. Jangan samakan konsep 100 tahun yang lalu sama sekarang. Hah? Udahlah. Sejauh sebelum kalian vaksin saya udah. Vaksin belum ada, saya vaksin. Hah? Belum ada bakterinya, saya udah vaksin duluan. Iya. Kan anak vaksin rubella. Dah? Terakhir, apa kata tadi? Dalam membuat simpulan, harus menggunakan bahasa yang persuasif, ngajak. Ngajak lah, berarti boleh saja kita simpulkan secara evaluatif atau secara penilaian. Boleh saja memasukkan siswa ke sekolah TK, tapi dengan catatan tidak menuntut standar tertentu. Jadi kalau ada TK yang menjamin anak bisa langsung baca tulis, jangan masukkan adik kalian ke TK seperti itu. Karena itu TK yang berbahaya. Dia menjamin anak bisa baca tulis, jangan-jangan dia memaksa siswa waktu di kelas sehingga siswanya ketakutan. Nah itu yang bahaya. Akhirnya dia malah nggak mau masuk SD. Tamat TK, Gitu ya.
Jadi disimpulkan berdasarkan sudut pandang yang netral. Dah, struktur itu coba ditulis di buku catatanmu sekarang. Buat pendahuluan apa isinya, isi baru simpulan. Yang halaman 121 itu. Iya. Iya. Mana kamu buku catatan di pelajarannya apa? Kenapa sering kali tinggal? Bos, ini apa bos? Ya, tapi buat judulnya catatan gitu. Simpulan Sat. Udah siap tugas Mas Amir? Mana deh Sat? Mana? Yang mana tadi Ustaz? Tentang foto. Ada satu. Yang satu yang mana? Yang tadi udah dibaca. Oh. Yang mana? BNI udah dulu kan? Tapi kan bukunya kamu udah beli? Udah. Bukunya dipinjamkan apa dibeli? Hah? Dipinjam kan? Kamu kan masih kelas 9. Nanti kalau misalnya di kelas 10 keluar bukunya udah dikembalikan, kamu lihatnya di mana? Nah, Syamil, buat catatanmu di sini, nanti kamu hacker sekalian. Mana ada? A plus. Kita tahu ya. Mana? Lambat. Beda lu. Orang semua. Ya P. Penting sudah. Iya. J. Namanya dia masih SD, nggak apa-apa lah. Makanya Samil jangan cepat kali masuk SMP. Anak malah kelambatan San, percepatan. Yang benar lah. Dari pertama berapa Mil? Nah, Yang untung ada 2006 ke 2021 berapa tahun tuh? Beda 2 tahun sama cewek lain. 2010. 11. Iya ya, 15 tahun kamu ya Samil berarti. Udah tua. nanti tanggal 31 16 Iya. Kasih kode. Gak makan kita. Enggak boleh ngerayain. 16 menit. Enggak ngerayain, makan aja nasi goreng bapak kamu. Gua jadi makin tua makin jadi. Makan di kelas ya. Iya. Kalau tua kelas makin tua makin nggak ada. Makin kecil. Saya waktu usia 16 tahun lebih saya udah masuk S1. Lebel. Iya, anak. Iya. Oh, tapi sombong bisa. Serius? Oh. Bukan, jadi saya waktu tamat S1 dan jadi guru tuh usia saya belum genap saya 20 tahun. Waktu saya mulai ngajar. Ini masih kayak gini ngeri. Belum ngajar. Tahun ngapain? Saya waktu 18 tahun saya udah semester 6 di kampus. Soalnya nembak ya. Hah? Iya, saya masuk TK-nya dulu kecepatan 3 tahun setengah saya udah masuk TK. Iya, enggak, dulu orang tua saya gini, kan dulu belum ada aturan usia. Jadi daripada saya sendirian di rumah, kan ibu saya kerja. Ditaruh di saya di TK. Rupanya karena bisa udah naik 0 kecil 0 besar terus masuk ke SD. Jadi waktu masuk SD itu 4 tahun setengah masih. Umur berapa dah? Masih 19 tahun lebih gitu saya udah tamat. Dengan berhenti. Enggak, karena waktu SD-nya di kemudaan saya. Hah? Belum. Gak ada takut. Udah, catat dulu, catat. Tapi yang bagus itu sebenarnya kalau dia sekolah itu dia udah cukup bermain.
Jadi, hah? Pagi ya. Enggak lah. Saya menikmati pelajaran saya kok. Hah? Udah. Ustaz ini berarti di Ilmu ya. Kayak Orang orang bisa kuliah belajar itu. itu. Nikmat sama belajar. Tulisan kita yang masih ingat ya. Kalau orang bodoh, gimana nikmat belajar? Saya memang suka. Enggak, kan sekarang status kalian pelajar, berarti tugasnya ngapain? Belajar. Nah, karena itu bagian dari tugas atau profesi kalian saat ini, maka harus dinikmati. Orang ini bisa pengejes kan? Kalau nggak dinikmati, merasa beban lah. Kalau merasa beban, merasa tersiksa nanti. Ya, merasa Pak. Memang jadi. Tahu kan di rumah cuma nanti tidur, Tapi dulu anak-anak yang belum pernah kenal handphone. Jadi kami ya, pakai kelas kelas 6 SD kan, saya megang handphone pertama kali kelas 2 SMA. Itu pun handphone saya dulu handphone yang tinut terus cuma bisa SMS sama nelpon. Waktu zaman saya kuliah belum ada namanya Android, belum ada namanya touchscreen. Touchscreen itu muncul ketika saya udah tamat kuliah. 2014. Tamat kuliah umur berapa? 19-an. 20. Sekarang 2014 26. Saya kira dia hitung Android-nya. Mak sama udah sama macam apa saja enggak mau canda. Iya, benar benar. Ustaz Chandra mata pelajaran apa? Oh, matematika. Oh, sama usia kami. Sama ya usia kami. Sama dengan Ustaz Chandra. Kayaknya Ustaz Chandra lebih muda dari saya. Iya, sama 26 juga. Merasa Ya. tua. Allah merasa tua satu enggak ada. Ini boleh Ustaz merasa tua. Enggak, kalau sekilas kayaknya lebih muda. Tidak boleh dari apa ya Kak? Anak-anak juga. Enggak, nanti kalau ke usia kalian udah di atas 25, kalian bisa merasakan orang itu kira-kira usianya berapa gitu. Ramah. Enggak, sekalipun dia tampil muda atau lebih nampak tua gitu. Apalagi kalau guru. Kalau jadi guru itu ada mata kuliahnya psikologi pendidikan namanya. Jadi kami tahu kalau siswa lagi bohong. Gak peramal. Memangnya saya Dilan. Dilan ya. Sedikit-sedikit bisa. Dilan and Juminta. Ya, mau didengar. Lagi kok. Apa sermonika kan? Hah? Nah, kalau waktunya sudah tepat. Jadi saya masih jomblo ya? Iya. Sama juga. Iya, ini mungkin sekali orang yang mau, ya betul. Ya, tidak ada lagi mana plan? Siapa cewek? Jangan-jangan kelas 6 SD ya, Mil ya? Nanti kita pulang beli pop ice ya, Dek, gitu. Nikmat mana yang kau dustakan? Ngepen ya. Ngepen sama itu ngepen. Iya, pen saya pen. Kok bilang siapa ada? Cuma dua ini.
Udah selesai? Enggak. Mana? Sini. Mana? Sudah. 5 menit lagi. Mil, kalau tanggal 30 nanti, bukan kan 16 Mil. Kalau kau 16, kau 25. 15. Kau Tungguin lah. Mana lahir nasi goreng bapak bang Wahyu Mil? Berapa orang? Beli lawan sendiri mana dia dapat beliin? Namanya ulang tahun beli lah. Minta bapak kalian mah. Iya. Bapak kalian kok. Nanti kalau hukum. Tapi kalau dia cewek berarti main duit. Iya. Anak cewek dah. Yang punya cewek itu dari sana ada ceweknya. Dari mana-mana. Kalau saya di manja, Beda kalau punya cewek kencing belum lulus. Tengok kalau lurus sampai besok mati. Macam mana coba kencing lurus lah? lalu mau jadi Kita emang Pada sunat nih. juga bawa bengkok. Sambil pun sunat dong. Yang kedua kali. Ya, antong lawa. Ha, dulu. Habis hari langsung sunat dulu. Siap. Dek, bagi dua dia. Apa nih kok ganggu? Jadi surat nih. Semuanya apa surat nih? Surat dulu. Kita ada bulan hari dari. Iya. Pales suara. Pales suara. Nyelek. Pales. Iya, Berapa bisa? Iya, wah, 1 menit lagi. Udah lah itu. Bonus dan bonus dan. Itu apa rupanya kalian cepat-cepat? Ya makan lah. Belum makan rupanya? Tapi antri bansos tadi. Nggak boleh, nanti kalian keluar sekarang dimarahi sama Ustadz Robi. Siapa ada? Ustadz Robi. Ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum.